sekarang pertanyaannya begini, ketika ternak itu yang diharamkan dengan satu agama, itu masuk diolah, apakah bisa juga halal? Iya. Ya harusnya MUI itu harus menanyakan ini, halal nggak air yang mengalir dari parit dene tadi atau parit yang lain atau tempat lain diolah dengan PDAM, dimasukkan kimia beberapa tertentu jadi netral, steril, sah nggak itu? Dan kita cek pada saat itu sudah cek rumah dirut, rumah direksi, nggak ada yang pakai PDAM. PDAM itu hanya untuk mobil. Sekarang kita tanyakan dirut sekarang pakai nggak? Itu aja. Kalau dia pakai dia harus transparan, masukkan ke TV, media aktual misalnya. Kalian shooting rumah si dirut itu, betul nggak pakai PDAM dia semuanya? Ya saudara, data yang kami dapatkan terkait dengan kualitas air di Sumatera Utara, khususnya air yang dikelola oleh PDAM Tirtanadi, saat ini sangat buruk sekali. Apa penyebabnya? Saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Forum Masyarakat Peduli Air Sumatera Utara, Joharis Lubis. Apa kabar, Bang Joharis? Baik, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joharis, kami mendapat informasi dan juga Bang sempat menyampaikan data bahwasannya kualitas air yang dikelola oleh PDAM Tirtanadi itu sangat buruk kualitasnya. Mengapa bisa Bang menyatakan demikian? Iya, karena program-program dari direktur umum PDAM Tirtanadi sebelumnya itu ada 3 tas. Tas yang pertama kualitas, kemudian tas kedua kontinuitas, kapasitas. Itu semua kan tas-tas ya. Ini salah satu tasnya itu udah ada. Kita lihat sekarang kondisi air itu sendiri sudah sangat-sangat, ya kalau kita katakan tidak memuaskan itu lebih tepat. Kalau kurang baik itu perlu penelitian. Baik. Kalau penelitian di dalamnya kita lihat ketika air itu masuk ke PDAM dari beberapa sumber tadi, kan itu dikelola dengan baik. Tentu ada pencampuran kimia di dalamnya. Kalau dulu tuh pakai namanya pakai semacam zat ya. Zatnya itu kita katakan dulu sering dipakai orang namanya apa itu? Tawas ya, gitu ya. Tawas kita buat. Kemudian ada beberapa hal. Kan ini belakangan ada pertukaran itu ya. Baik. Ini kan masyarakat nggak tahu. Kemudian kalau dulu kita mengharapkan masyarakat itu mengharapkan bahwa PDAM itu bisa meminum air tulah secara langsung. Dan dulu masih tercium bau kaporit gitu ya. Baik. Saat ini udah nggak kita nggak pernah memperoleh itu lagi. Ya. Belum lagi air itu hanya tertentu misalnya hidupnya. Kadang pagi dia hidup, nanti jam 9 sudah mati, kemudian hidup lagi jam sekian. Jadi karena perusahaan daerah air minum itu artinya perusahaan daerah air minum. Tentu orang bisa memakai air itu langsung bisa minum. Ya. Sekarang kan enggak. Maka kita lihat ada depo-depo air, ada galon-galon air yang kecil-kecil yang lain, itu yang dialihkan masyarakat. Jadi air ini sudah tidak bisa kita harapkan lagi apa yang cerita sekian puluh tahun ke belakang itu. Itu yang sekarang terjadi. Yang jelas memang kontinuitas dan kualitas air itu kita wajib mempertanyakannya. Ya, jadi pengelola PDAM ini kita lihat tidak memperhatikan itu. Jadi hanya memperhatikan di situ hanya proyek-proyek tertentu aja, tanpa memikirkan bagaimana sih sebenarnya visi misi air, pengelolaan air di Sumatera Utara untuk ke depan. Baik, Bang Joharis. Masyarakat banyak yang sudah memakai layanan dari PDAM Tirtanadi untuk air mereka, kebutuhan air ya. Dan hingga saat ini masyarakat hanya mengetahui air itu bagus, dan tidak bagusnya seperti yang Abang katakan tadi, pelayanannya kurang karena beberapa daerah air itu secara kontinuitas ataupun secara ada jadwal itu mati. Dan juga ketika hidup, air itu ketika pagi mungkin berlumpur Bang ya. Nah, yang ingin kami tanyakan, Abang sempat bercerita sebelumnya sama kami, makanya kami mengundang Abang untuk berjumpa. Ada kualitas air yang saat ini sangat menurun sekali karena sumber airnya ini tidak bagus. Ini ya, gini, seperti apa maksudnya? Gini, kalau air itu kan kalau dulunya kita ambil dari daerah hulu ya. Hulunya itu kita bilang lah misalnya dulu daerah hilir. Kita katakanlah itu Sibolangit dulu sumber air kita semua. Baik. Nah, sekarang kan tidak bisa lagi dipenuhi. Kenapa? Karena mungkin akibat otonomi daerah, Undang-Undang 232, ya.
misalnya tentang pemerintahan pusat dan daerah. Kemudian kita lihat semakin bertambahnya pelanggannya, tapi pelanggan bertambah, tapi PDAM tidak pernah memikirkan sumber-sumber air itu. Ya. Kalaupun ada sumber-sumber air itu, pengelolaannya seperti tadi itu kita katakan, tidak transparan ke masyarakat. Kalau misalnya masyarakat sekarang pertanyakan, kalau dulu kita pakai air PDAM itu masih terasa terbau kapori, itu aja intinya. Perkara nanti itu kenapa apa di dalam digantikan, kita nggak usah bahas dulu. Baik. Yang jelas masyarakat bertanya, kenapa air itu tidak bisa banyak, tidak bisa tepat waktu, tidak nikmat, tidak bisa diminum sehari. Padahal ada pengurus, ada organisasinya, ada strukturnya itu, ada dirut, ada direksi Ya. dan sebagainya. Baik, dulu dari Sibolangit. Saat ini sumber air dari mana? Terbagi-bagi, tergantung. Ya. Kan dia buat misalnya untuk daerah Dene, ada dari pinggir air jalan Sungai Dene itu. Kalau dari Helvetia misalnya kita ambil ada sumur-sumur di situ dibuat. Sehingga walaupun katanya itu pengelolaannya itu bisa baik, kan harusnya kalaupun sudah ada sumur-sumur di sana dibuat yang untuk memenuhi tuntutan masyarakat, harusnya harus bisa 24 jam lah. Kenapa juga dibuat di sumur tidak bisa 24 jam? Intinya adalah airnya kurang memuaskan dan airnya juga nggak bisa dipakai 24 jam. Baik, menyambung tadi yang Abang sampaikan, ada beberapa titik yang diambil. Seperti yang di Jalan Dene itu, kami juga sempat melihat ada lokasi untuk penampungan air, Bang, ya, untuk mengambil air Ya, dari itu kan sungai ada tersebut. KSO istilahnya, kerjasama operasional. Ada lembaga lain yang menciptakan air, yang membuat air tadi. Sangkin kita tidak punya air, tidak punya sumber daya air tadi. Sumber airnya tidak ada. Kenapa? Karena di hulu sana, di ujung sana, di bukit-bukit sana tidak ada pohon, sudah tidak ada. Tidak ada resapan air, tidak ada sumber airnya lagi. Maka dibuatlah di daerah-daerah kerjasama. Datanglah perusahaan-perusahaan yang lain membuatnya tadi itu. Baik. Oke, setelah dibuat sumbernya kita lihat lah, ada dari sungai, yang dulu sungai kan sekarang sudah jadi parit. Dan parit itu kita lihat lagi apa sih yang ada di situ kandungannya. Misalnya ketiga itu ada hama, katakanlah bukan hama, katakanlah orang berternak misalnya di situ, airnya itu lain diolah menjadi minum. Halal enggak? Baik, kita Kan itu kerucutkan dia. saja, Bang Joharis. Di Dene, kita ambil satu case. Ya, Di ambil Dene. aja case Dene. Ini ada sungai. Ya. Kita tahu kalau Sungai Dene yang di kawasan Dene itu airnya tidak jernih ya. Ya. Nah, kalau menurut yang sudah Abang amati, analisis Abang di lokasi tersebut, airnya mutunya seperti apa? Ya, itu makanya airnya tadi seperti apa harusnya kita Situasi lihatlah sekitarnya lah, Bang. situasi sekitarnya ketika Situasi ada itu sekitar. ternak orang, Adakah ada ternak ternak di misalnya lokasi membuang, tersebut ya Abang lihat? pasti. Ternak Kita apa? lihat ada. Ya ternak lah yang orang biara apakah kaki 4, kaki 2, kaki 3 terserah. Yang Abang lihat apa? Yang kita lihat situ seperti itu. Bisa Ada aja ternak banyak. Ada hewan, kambing, ada babi, ada segala macam di pinggiran itu dipiara orang kan. Baik. Ada ayam dibuang. Oke, kita katakan fermentasi, percampuran bisa aman. Tapi kan nggak bisa kita katakan seperti itu. Sekarang pertanyaannya begini, ketika ternak itu yang diharamkan dengan satu agama, itu masuk diolah, apakah bisa juga halal? Gitu. Baik, Oke, artinya dari jenisnya airnya tadi kita bilangkan lagi tadi itu najis, diolah lagi jadi halal, boleh nggak? Karena itu, ini harus transparan menurut saya. Harus dibuka masyarakat bahwa masyarakat seputaran dan lain sebagainya pakai airnya ini, inilah jenis airnya, ini yang kita peroleh. Ya tolonglah juga pers ini kita undang supaya melihat ini benar-benar. Kalaupun yang di atas sana misalnya di Sibolangit, kenapa terjadi tidak ada air? Kan harusnya transparan. Ya, atau kalau memang ini kita lihat lagi PDAM ini kan Sumatera Utara. Ya. Saya tidak tahu juga Sumatera Utara yang mana. Orang Sumatera Utara kan Sumatera Utara luas ini. Ada 5.000, 7.000 masyarakatnya. Kita bilang, oke, kita berapa kakak sih yang masih pakai PDAM? Karena rata-rata perumahan itu sudah buat mesin sendiri, sudah buat penampungan air sendiri. Kenapa bubar aja PDAM ini kalau nggak mampu dia? Kan lebih tepat ini mungkin dari kita lihat tadi itu ketidakmampuan pengelolaan di rut yang sekarang ini sehingga terjadi seperti ini. Kenapa nggak serahan yang Medan? Baik. PDAM Tirtana ini pelanggannya siapa? Masyarakat Medan. Kita minta wali kota melihat inilah, ya kita lihat ini di rut yang sekarang ini nggak profesional. Baik, dengan kata lain Abang menyatakan air khususnya yang diserap melalui Sungai Dene haram, seperti itu? Bukan haram. Harus transparan berikannya, karena mereka yang tahu, ini perlu penelitian khusus ya. Saya belum ada penelitian itu, karena Sumatera Utara juga nggak punya biaya. Tapi menarik sekali, karena Abang nggak sampaikan di situ, satu case yang kita ambil tadi di Denai, air yang diserap lalu dikelola Bang ya oleh KSO tadi, lalu campurannya apa Bang? Karena kita tahu air itu sangat keruh ya Bang ya. Kalau dulunya setahu kita, itu zat kimia itu kan pemakai dia misalnya tawas, kemudian memakai tadi kaporit, yang sekarang nggak tahu siapa, karena begitu kita ke lapangan, kita lihat beda.
Nah ini kan perlu pembuktian. Kita ada namanya lembaga-lembaga penelitian, ada kampus, kenapa nggak diajak untuk membuka ini? Ini kan PDAM Tirta ini nggak transparan. Itu hanya case satu, belum lagi kita lihat nanti Lausi Meme, kita lihat lagi misalnya daerah Tanjung Rawa, daerah Kim, misalnya daerah Panjangan itu. Belum lagi kita lihat aliran Sungai Badera, kita lihat lagi sungai yang diambil dari dekat ke belakang sana, Peran Perak. Belum lagi kalau kita lihat banyak yang tidak transparan. Ya. Kemudian banyak lagi yang dibuat pengelolaan-pengelolaan yang dengan pakai sumur bor itu, kita secara kualitasnya juga kita wajib mempertanyakan. Kenapa? Kita peduli terhadap ini. Dulu ada forum kita seperti itu, forum ini juga harusnya di bawah Perpamsi. Inilah harusnya memberikan kritik. Malah forum-forum ini juga tidak diaktifkan. Kenapa tidak diaktifkan? Karena kritiknya juga nggak terima. Kemudian ya maklumlah kita lihat sekarang masyarakat juga banyak yang tak peduli. Padahal kalau kita lihat masyarakat saya berkatakan masyarakat yang terkena imbasnya ini ya kita lihat masyarakat perumahan-perumahan murah itu lah ya. Misalnya Perumnas, Mandala, LPT ya, Perumnas Simalingkar. Ini kan kita lihat di masyarakat pemakai air ini, yang nggak ngerti dia. Tapi rata-rata mereka sekarang udah pakai galon itu kan, isi ulang. Isi ulang. Itu yang untuk diminum. Buat apa kita buat perusahaan namanya perusahaan daerah air minum, bukan air minum lagi, perusahaan daerah air itu aja, penyalur air aja mereka harusnya. Tapi Abang Tidak bisa sampaikan diminum. tadi sebelumnya, ada wacana ketika menggunakan air PDAM ini, mereka mengolah air yang siap minum ya? Ya harusnya siap minum. Kan itu dikatakan masyarakat. Sehingga kita minta juga BPK dan Inspektorat ini maunya membuka dulu anggaran-anggaran PDAM ini. Mereka ini kan tiap tahun, tiap berapa tahun sekali kan dikasih penyertaan modal. Oke? Ya. Dikasih modal. Kan harusnya kan kita tarifnya itu kan tarif sosial misalnya. Kita beli air. Ini kan nggak pernah transparan berapa sih modal yang diterima dari PDAM, dari APBD. Kemana aja uangnya, sehingga diri tugasnya. Coba kita lihat cek dulu ada gajinya di situ, ada tunjangan itu. Tapi kualitas kerjanya bagaimana? Kan nggak ada. Tak bisa. Kalau dulu ada beberapa tempat yang ada rumah-rumah ibadah itu yang bisa airnya bisa diminum langsung. Itu beberapa kebijakan di Rudud yang sebelumnya memberikan itu. Ini hilang sekarang. Gimana itu? Kan ada secara sosial misalnya memberikan itu. Adapun CSR mereka itu kita nggak tahu kemana-mana aja. Belum lagi kita lihat pembangunan itu. Itu misalnya kalau kita lihat dulu air dari semua itu kan dikelola masuk ke sumurnya yang besar menara itu ada. Menara PDAM itulah lambang dari Kota Medan ya. Ikon Kota Medan. Ikon Kota Medan. Ya kan? Kita nggak tahu tuh kayak mana apakah masih digunakan atau tidak atau kita. Kalau masih digunakan itu artinya sekian kilometer itu kita nggak perlu pakai pengisap air atau tidak mesin air, tidak pump, nggak perlu pakai pakai apa namanya kita buat itu kan ada apa namanya istilahnya mereka pakai alat untuk menaikkan air kan sekarang udah pakai itu sekarang. Ya. Tapi Semua orang kami pakai menarik sekali ya Bang dengan statement Abang tadi ada campuran ketika air itu kualitasnya rendah, ketika itu air yang masuk itu dicampur dengan satu zat kimia Bang ya. Ya. Apakah itu tidak menghilangkan kadar zat yang Abang sampaikan tadi haram bagi satu umat? Apakah hal ini pernah Abang sampaikan kepada Pernah ini kan ya, kita tokoh agama? kita bilang kan, oh tokoh agama nggak saya bilang, kan kita ada forumnya, forum komunikasi antar umat agama ada MUI. Baik. Ya mereka lah, saya kan nggak di situ. FKUB, MUI ya? Ya harusnya MUI itu harus menanyakan ini, halal nggak air yang mengalir dari parit Dene tadi atau parit yang lain atau tempat lain diolah dengan PDAM, dimasukkan kimia beberapa tertentu jadi netral, steril, sah nggak itu? Atau jangan-jangan mereka juga tidak Ya, memahami hal ini? nggak paham nih. Atau tidak terungkap. Karena kita juga ada beberapa waktu mau masuk situ nggak bisa. Perusahaan itu begitu ketatnya kayak oligarki dia, kayak monarki dia, kerajaan khusus, tak boleh orang masuk. Harus jelas mau ngapain kemana. Padahal ini kan harusnya masyarakat, ya terutama pers lah ya. Pers inilah harusnya membukakan yang datang ke situ. Bukalah misalnya yang bagaimana pembagian hasil dari air yang mengalir di Sibolangit kemari misalnya, ya, di ujung sana. Kemudian kita lihat lagi misalnya daerah Tanjung Merawa sana, pembagiannya bagaimana, gimana mesinnya situ, kan harus jelas ini. Ini yang nggak tahu kan, sehingga dengan bangganya PDAM ketika masyarakat mengusulkan, oh kapasitasnya kurang, nggak bisa, tanda kutip ya, misalnya kita buat itu ada orang mengusulkan mau masang baru juga sulit. Tapi ada orang tertentu, ujung-ujung nggak tahu-tahu tiba-tiba terima air, bisa masuk air. Baik. Nah kita nggak pernah lihat transparansi kerjasama atau sama-sama bekerja antara Kadin, REI dengan PDAM ini.
Karena ini mau semua satu kesatuan berkaitan, karena urusannya masyarakat. Yang seharusnya undang-undang juga mengatakan bumi dan air itu adalah dikuasai oleh negara. Ya. Air juga negara. Kenapa kita membelinya mahal? Tidak memperoleh itu. Pemerintah tidak hadir di situ. Baik. Coba kita tes saja lah ya, ini dirut-dirutnya ini atau ada cabangnya, misalnya cabang Tuasam, cabang Mandala. Coba lihat di Mandala itu jam berapa bisa mereka pakai air? Nggak bisa. Mereka tengah malam menunggu air, bayangkan. Kalau dia tua renta, kalau dia nggak sempat atau lupa menembung air, nggak dapat air. Dia harus setiap malam. Karena malam hari yang banyak nggak pakai, itu bisa. Belum lagi kita lihat angin yang keluar di meteran air itu, kan nggak pernah dikaji itu. Mereka jual air apa jual angin? Dan ini tidak tersentuh oleh Tidak publik. tersentuh publik. Ini kan nggak Dan diungkap. ada juga yang tahu, bingung mau aja. Kemudian melaporkan hal ini kepada siapa. kebocoran air tadi itu kan nggak pernah transparan. Kenapa bocor? Bocor pertama dari mungkin pemasangan pipa, atau bisa aja rumah-rumah yang udah lama ditinggalkan, ya terpasang. Ini bagaimana ini peraturannya? Katanya, kabarnya ini pakai bayar semacam sewa gitu, semacam apa ya? Ada kewajiban membayar meteran. Baik, di rumah Abang sendiri pakai PAM masih. pakai PAM. Masih PAM, tapi kita kan nggak pakai minum lagi. Kita minum tetap pakai air isi ulang kan. Kita beli yang galon-galon. Masih bayar minum bertahun itu kita. galon, Dan tapi lain. untuk mencuci masih pakai. Masih meyakini itu airnya halal untuk digunakan? Bukan perkara halal, karena kita kan yang pakai digali. Kita kan pakai sedot DLPTA. Baik. Yang kita bilang kualitas atau jaminan halal atau tidaknya itu kan ketika air itu yang dipakai dari aliran sungai, dari aliran parit. Kalau kita kan dari bumi. Baik. Dari bumi langsung. Berarti ada beberapa titik yang dibor ya, ada beberapa titik yang aliran dari sungai. Salah satunya tadi. Di Denai tadi ya. Kita kalau misalnya Sunggal. Baik. Ya Sunggal itu kan ada itu tempat penampungan air PDAM. Kan nggak pernah transparan sama kita, nggak pernah kita tahu bahwa ini air PDAM yang dari sungai udah halal, nggak tahu kita. Tapi menggunakan PDAM harga bertambah juga untuk penggunaannya? Penggunaan tergantung, itu kan mereka ada bagi beberapa kelas gitu ya. Yang Abang rasakan pernah melonjak? Ya udah naik, sudah menaik dia, naik misalnya penggunaan. Kalau penggunaan kita juga nggak pernah memeriksa, tapi beberapa puluh tahun yang lalu kami pernah meriksa. Karena memeriksa ginjal orang. Ternyata di rumah sakit yang di Pineng itu dulu, yang penyakit ginjal itu orang-orang yang nggak mampu lah yang pakai air PDAM tadi. Tapi tidak bisa kita tuduh 100%, kita harus punya penelitian. Dan kita cek pada saat itu sudah cek rumah dirut, rumah direksi, nggak ada yang pakai PDAM. PDAM itu hanya cuci mobil. Sekarang kita tanyakan, dirut sekarang pakai nggak? Itu aja. Kalau dia pakai, dia harus transparan, masukkan ke TV, media aktual misalnya. Kalian syuting rumah si dirut itu. Betul nggak pakai PDAM dia semuanya? Baru kita jamin. Ini enggak masyarakat disuruh minum air segala macam, tapi direkturnya sendiri nggak pernah pakai PDAM. Data Abang, ada berapa pelanggan PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara? Apakah hanya di Kota Medan yang dominan? Nah begini, yang saya katakan tadi, bukan Sumatera Utara masing-masing udah punya. Misalnya kalau Deli, Tirta Deli. Kalau dia dari Langkat, Tirta Wampu. Kalau Tanjung Balai, Tirta Kualuh. Kalau Siantar misalnya dia juga pakai Tirta yang lain, tidak pakai Tirta Nadi. Jadi kan masing-masing Tirta Uli, dia kan. Nah maksudnya gini, kalau pelanggan Sumatera Utara itu Medan itu aja sekian ribu. Nah itu dia yang baru PDAM Medan. Kenapa PDAM Sumatera Utara? Karena semua daerah juga sudah punya PDAM, sudah punya perusahaan air sendiri-sendiri. Nah, jadi kita istilahnya PDAM itu tidak, PDAM Sumatera Utara tidak punya pelanggan. Yang punya pelanggan itu adalah yang dari daerah. Kalau Deli Serdang punya, kalau Langkat juga punya, makanya namanya ada Tirta daerah itu sendiri. Simalungun misalnya Tirta Uli. Tadi saya katakan, Madinah misalnya, terserah Tirta Madinah. Ya, Bang Juaris, cerita Abang dan data-data investigasi yang Abang lakukan ini cukup menyeramkan bagi masyarakat. Apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat? Ya, masyarakat sudah punya berhak menanyakan ketika membayar, karena masyarakat membayar air. Tanyakan sama baik pegawainya, baik ke PDAM itu sendiri. Kalaupun PDAM bilang ada call center, ada yang apa, ya silakanlah transparansi diungkap kenapa air ini 4 tas tadi. Kualitas, kontinuitas, kapasitas, ya. Baru kita lihat kualitas air sendiri. Kemana ini? Kualitasnya udah betul nggak? Bisa nggak? Menyehatkan nggak? Kan harus itu. Kan ada syarat-syarat. Ada indikator-indikator mengatakan bahwa itu air itu layak minum. Ada kan dari WHO, ada dari kesehatan resmi, ada pemerintah, ada undang-undang. Perlu transparan. Dan menurut saya, rekomendasi saya ini dirutnya tidak mampu. Ya tunggulah ya, kita masih investigasi.
Nah, mungkin belakang hari ini kita akan lihat nanti proyek-proyek yang sudah dilakukan, misalnya ada penggalian, ada renovasi permajaan pipa-pipa itu, juga ini sedang kita investigasi. Belum bisa kita ungkap, nanti mungkin suatu saat akan kita ungkapkan, melihat kinerjanya di RUT ini yang katakanlah sudah sekian tahun ini, menurut saya tidak ada perubahan. Baik. Hanya banyakan tebar pesona yang dilakukan, sehingga ya terkesan seolah-olah PDAM ini sudah bagus, padahal kita minta rekomendasi kita Pak Gubernur untuk dievaluasi jabatan ini. Baik, Bang Joharis. Termasuk juga kemarin kan ada adik-adik mahasiswa juga udah protes ya, karena pemilihan nanti di RUT itu kan melalui pengawas. Ya. Nah, bagaimana kita melakukan sesuatu? Saya hanya ngambil prinsipnya begini, ketika ini ruangan mau kita bersihkan, tentu kita butuh sapu. Ketika kita pakai sapu, sapunya jorok, sapunya kotor, ya balik lagi, jorok lagi nih. Nah, kita minta juga nanti dari Dewan Pengawas, transparansi untuk pemilihan di RUT ke depan yang baru itu ya harus jelas lah. Dan ini kita serahkan aja sama Medan. Karena Sumatera Utara nggak punya pelanggan. Pelanggan PDAM ini yang paling banyak adalah Medan. Mungkin nanti dengan dikelola Medan mungkin lebih cepat ya, lebih maksimal lagi itu untuk kas negara. Iya, ya. Negara. Baik, Bang Joharis terima kasih dan kami tunggu hasil investigasi seperti yang Bang sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, saya selalu Bang Joharis ya. Demikian tadi saudara wawancara kita dengan Ketua Forum Masyarakat Peduli Air Sumatera Utara, Joharis Budi, saya Prasetyo untuk program eksklusif.